beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Untuk Bapak, Ibu, serta keluarga yang rindu bertumbuh dalam firman Tuhan dan komunitas, kami mengundang Bapak, Ibu, serta keluarga untuk bergabung bersama kami dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Komsel ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan wilayah masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam Komsel Dewasa dan Keluarga. Yes, khusus untuk kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita terus bertumbuh bersama dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Di dalam Komsel ada kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Yuk, daftarkan diri kalian ke Kapia di nomor berikut ini. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Suasananya hangat, penuh semangat, dan tentunya membangun iman kamu dong. So, please come on and join us. Saatnya isi ulang, bukan sekedar istirahat. Karena yang kosong bukan cuma baterai HP, tapi juga hati dan jiwa kamu. Capek boleh, tapi jangan kosong. Yuk recharge bareng Tuhan dalam doa malam recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Buka hati, nyalakan api, dan biarkan Tuhan bertumbuh lebih dalam di hidupmu. Bagi saudara yang rindu dilayani, baik baptisan, konseling pernikahan, penyerahan anak, maupun pelayanan doa pribadi, silakan langsung menghubungi sekretariat kami di nomor berikut ini ya. Dan tentu saja, kami dari Rock Tenggarong mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary kepada seluruh jemaat yang merayakannya di bulan ini. Kami bersukacita dan berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah di setiap langkah, umur panjang disertai damai sejahtera, dan tahun ini menjadi tahun terobosan yang baru di dalam hidupmu. Ibadah umum kita tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk adik-adik dan anak-anak tercinta, kita juga ada ibadah Rocky yang diadakan bersamaan di Ruang Rocky. Demikianlah pengumuman Rock News kita sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday! Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan, sampai kapan? Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah.
Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again, dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan 2 langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam sampai kapan? Dia tidak tahu, ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall. Ada orang-orang, ada mama di situ. Ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian. Bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup sola fide, only faith, no. Faith dan ketekunan, faith dan kesabaran. Makrotimeo, sepanjang sabar. Dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu, saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balau itu ada ya retaan, ada maksudnya kurang bagus, cor-cornya oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu, jangan, sebab ada upah yang menantinya lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita, saya mau beritahu ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saatnya kita semua berdiri, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat gereja kita, kota kita, bahkan setiap apa menjadi rencana kita ke depan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kita nggak bisa sendiri ya, kita butuh Tuhan. Kita angkat tangan kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat hikmat-Mu Tuhan, buat kesehatan-Mu Bapa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya bosan-bosannya Tuhan kami berseru kepadamu Tuhan. Karena kami cuma percaya hanya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Yang selalu memelihara kehidupan kami. Yang selalu ada dalam setiap kami. Yang selalu menopang kehidupan kami. Yang selalu memberikan solusi dalam setiap apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami bawa gereja kami Rock Tenggarong Tuhan. Gereja ini bukan bicara tentang gedung Tuhan, tapi bicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan mengalir dalam setiap kami Bapa. Kekuatan daripada Tuhan terus menopang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya berkat Tuhan pun mengalir untuk gereja kami Rock Tenggarong di dalam nama Yesus. Baik dari setiap gedung, baik setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya apapun pada saat kami datang kepada-Mu Tuhan, setiap benih firman-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kami percaya ada terobosan besar, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, ada kesembuhan Tuhan yang akan menopang setiap kami di saat kami sakit, di saat kami letih lesu Tuhan. Kami percaya hanya firman-Mu, hanya pujian penyembahan-Mu yang akan menopang setiap kami, yang akan menyegarkan setiap jiwa kami, bahkan akan memberikan satu pertumbuhan iman di mana kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat buat gereja kami Tuhan, bahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi daripada setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mengalami persoalan, yang mengalami berbeban berat Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang lebih tahu, Engkau Allah yang punya rencana yang dahsyat bagi mereka. Engkau sanggup menyembuhkan mereka, Engkau sanggup memberikan kelepasan bagi setiap mereka, Engkau sanggup menopang hidup mereka. Mereka akan bertemu Engkau dari setiap apa yang mereka alami Tuhan. Mereka akan berkata, Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga biarlah setiap hari Tuhan, hidup mereka Tuhan, mereka terus mencari Engkau, mereka terus bersandar akan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau berdoa Bapa bagi Pak Herman bersama keluarga Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah memilih hamba-Mu Tuhan menjadi gembala bagi kami di tempat ini Tuhan. Setiap visi misi yang Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan, setiap beban yang Engkau sudah taruh di pundak hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan kemampuan, Engkau Allah yang akan memberikan Tuhan hikmat, Engkau Allah yang akan memberikan visi misi yang baru Tuhan. Engkau Allah yang akan memakai hamba-Mu Tuhan di saat menyampaikan firman-Mu Tuhan, di saat bertemu orang Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya keluarga hamba-Mu Tuhan akan diberkati oleh Engkau. Kekuatan, kesehatan untuk melimpah bagi keluarga hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap usaha pekerjaan hamba-Mu Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan melimpah, ada berkat Tuhan mengalir yang akan mendukung pelayanan dari kota ini bagi gereja kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat Karen yang saat ini tidak enak badan Tuhan, yang tidak fit Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan terus mengalir, belas kasihan-Mu Tuhan mengalir buat Karen di dalam nama Yesus. Kami mau katakan setiap demam, setiap apapun kami hancurkan di dalam nama Yesus, mengalir kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila masa pertumbuhannya Tuhan, dia boleh menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang hebat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap gembala-gembala Asia yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah tetapkan Tuhan. Baik Pak Heru, Pak Teo Tuhan, bahkan Bang Doni Tuhan, Kapia Nesti Tuhan. Kami percaya ada urapan Tuhan mengalir bagi setiap mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah bagi mereka Tuhan. Dimanapun mereka membimbing bagi setiap domba-domba yang Kau percayakan Tuhan. Ada hikmat yang datang daripada Engkau, yang Kau akan nyatakan bagi setiap mereka. Dan biarlah setiap firman yang mereka sampaikan Tuhan akan mengalir pemulihan, akan mengalir pengurapannya daripada Tuhan yang membawa kesegaran bagi setiap domba-domba yang ditemukan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap IC Tuhan akan terjadi
Oh Tuhan, pelipat gandaan akan terjadi pertumbuhan iman yang luar biasa dalam Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang sudah memilih setiap mereka Tuhan, Engkau juga akan bertanggung jawab dengan setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga Tuhan berdoa bagi gereja, oh Tuhan Rock Hill Tuhan, yang saat ini sedang dalam pembangunan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan daripada setiap jemaat-Mu di tempat ini, apa yang menjadi kerinduan bagi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami melihat ada kedahsyatan yang Engkau yang nyatakan Tuhan saat ini. Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan, mujizat demi mujizat. Setiap kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan, Engkau Allah yang sudah mempersiapkan, Engkau Allah yang sudah perlengkapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana nanti peresmian Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus mengalir, biarlah kasih Tuhan terus bekerja Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lihat Tuhan, apa yang kami katakan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus bekerja. Dan kami percaya semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat Rock Hill Tuhan, kami percaya Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Banyak generasi demi generasi akan dipulihkan oleh Engkau Tuhan lewat Rock Hill. Banyak anak-anak Tuhan, mereka akan mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Mereka akan terus bertumbuh, akan mencari Engkau Tuhan lewat Rock Hill ini Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan, bahkan kota ini dimenangkan untuk Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan pun mengalir untuk kota Tenggarong, dari timur, barat, utara, selatan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Engkau Allah yang akan terus memberkati kota kami. Engkau Allah akan terus memulihkan kota kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan iman Tuhan kami percaya kemuliaan Tuhan akan terjadi di kota ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan nyatakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap melompat bagi-Mu, kami siap menari bagi-Mu Tuhan. Kami mau berpesta bersama Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin boleh lihat kanan kirinya dulu. Mungkin ada yang baru, ya. Haleluya. Seberapa kita yang bersyukur pagi hari tadi, waktu kita bangun kita bersyukur. Semua kita bersyukur, amin. Saya pun bersyukur Bapak Ibu. Tadi malam setelah IC orang pulang, tiba-tiba saya sesak napas. Pertama dikira saya cuma bercanda sesak napas. Saya ingat waktu-waktu itu persis seperti saya waktu di rumahnya Pak Nugraha. Tadinya kami ngobrol karena Pak Holden dan Bu Holden belakang karena belum selesai makan. Jadi mereka lanjut makan lagi. Saya baring di pahanya si Joy. Jadi habis itu saya bilang, aduh, napas saya sesak betul ini. Mereka pikir saya bercanda. Karena kan saya sering bercanda sama anak dua itu. Suka bercanda, aduh sakit-sakit gitu. Padahal saya enggak sakit. Nah, saya bilang saya sesak napas, saya bilang gitu. Mereka diam aja bertiga, suami saya, Pak Holden, ibunya. Diam aja liatin saya begini. Mereka kira saya bercanda, lama-lama memang saya sesak napas. Akhirnya Bu Holden berdiri, bah ini dia enggak bercanda, ini keluar air mata saya sudah. Keluar air mata, dia pegang, Bu Holden pegang sini saya. Jadi kayak ada batu di dada saya, dia pegang begini. Ini sakit ya katanya, iya sakit, saya bilang gitu. Saya berdoa waktu saya sakit, saya berdoa gini, Tuhan besok saya mau WL.
Saya besok mau WL, saya mau melayani besok. Gimana kalau saya sakit? Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Masih banyak hal yang harus saya selesaikan di dalam hidup saya sebelum Tuhan panggil saya. Saudara, hidup ini gak menentu. Kita dipanggil Tuhan tuh gak akan pernah tahu. Jadi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin yang sebelah sini boleh pindah ke sini. Nanti kapal kita karam, Bapak Ibu. Haleluya. Karena kursi ini belum ada nama semua ya. Atau ada nama-namanya sendiri. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang ibadah pagi hari ini. Berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cuaca yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja sebelum kami meminta ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai, memberkati. Berkati setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami memberikan persembahan, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, ada-Mu Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak
pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Yes Tuhan. Walaupun masalahku, thank you Jesus, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Haleluya Jesus. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Sikiara lama ya shira batakara lama ya shira. Thank you Jesus. Haleluya. Sira lama ya shikara batakara. Yara lama ya shira lama ya. Betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau setia di hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya Engkau terus bekerja bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Siralama ya oh. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Sekiara labaya shira madagada. Sekiara labaya shira maya. Sekiara
Holy Spirit, Holy Spirit, oh Jesus, oh Jesus, hallelujah, oh. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, amin, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? Amin, haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terbesar dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, segala semua memujimu. Haleluya Jesus. Sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, haleluya, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Thank you Jesus. Engkau yang terbesar. Haleluya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, dalam semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. 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 Waktu kita menaikkan pujian, kita harus ada ekspresi kepada Tuhan.
Wah, jangan-jangan cuma lagu Merdua Holong, teriak-teriak biar temannya tahu saya tahu lagu Merdua Holong. Naikkan bagi Tuhan seperti kita nyanyi Merdua Holong yang teriak-teriak itu ya. Oke? Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Lukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Woo. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kembali saya menyapa, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Welcome home. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Puji Tuhan, saudara diberkati hari ini. Haleluya, Yesus. Biarlah yang mustahil terjadi. Jam 10 tepat hujan reda.
kita bisa, Tuhan kita luar biasa. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik. Untuk minggu pertama kita akan mempersembahkan persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu mungkin sudah terima amplop persembahan semua? Nah, bagi yang belum bisa tunjuk tangan nanti biar dari Aser bisa melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di QR yang ada di bangku di belakang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga men-scan, ada di layar depan Bapak Ibu sekalian. Dan kotak persembahan tersedia di belakang. Nanti setelah selesai kita berdoa, Bapak Ibu kami persilahkan untuk bisa menuju ke kotak persembahan yang di belakang. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan persepuluhan kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh dipenuhi dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan-Mu ke dalam rumah perbendaharaan, agar di dalam rumah perbendaharaan tersedia makanan dan kami boleh menerima berkat-berkat. Dan Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan selalu membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kami, jemaat-Mu semua yang telah menyediakan untuk persembahan hari ini Tuhan. Dan berkat-berkat berkelimpahan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi dupa harum bagi kami Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan boleh Engkau pakai persembahan ini Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan.
Yesus Engkau Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Walaupun di depan kami mungkin keadaan mengecewakan. Mungkin di depan kami ditinggalkan banyak orang. Tapi Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul hari ini, kami semua sehat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Kau yang ambil alih waktu ke depan ini Tuhan Yesus. Waktu yang tidak berapa lama, tapi biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada masing-masing umat-Mu Tuhan Yesus. Berbicara kepada hati kami, seperti Engkau berbicara kepada keseharian kami. Biarlah kami mengerti apa yang harus kami lakukan sepulang dari tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Boleh kasih aplaus buat seluruh tim Praise and Worship. Puji Tuhan, saya sangat diberkati. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Saya ulang-ulang terus itu. Saudara bisa luar biasa ya dengan kekuatanmu sendiri, tapi tidak lama. Tidak lama. Ada suatu titik di mana saudaraku, saudara ketika mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara bisa jatuh. Dan akhirnya ketika saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, akhirnya saudara bisa jauh dari Tuhan. Saudara, kita puji Tuhan hari ini tanggal 2 November ya, kita ada kabar baik. Katakan kanan kiri saudara, ada kabar baik hari ini. Ada kabar baik. Ada kabar baik hari ini. Kabar baik? Kabar baiknya adalah saudaraku, bahwa kita akan ada ibadah yang kedua. Siapa yang bersuka cita? Haleluya. Ya, kita ada ibadah kedua, saudara. Jadi ada ibadah yang kedua nanti jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya, saudaraku. Jadi kalau sudah ada ibadah yang kedua, saudaraku. Jadi kalau untuk yang lagi belum bisa datang di ibadah pagi, misalnya, wah Pak, saya lagi ada kondangan pagi-pagi Pak, ya kan. Nah, ada ibadah kedua. Oh Pak, saya nggak bisa bangun pagi Pak. Misalnya Bapak Ibu adalah kaum bangsawan, ya tahu bangsawan ya. Bangsanya Tangi Awan itu ya, bangunnya siang-siang ya. Ada jam 6 sore, saudaraku. Jadi alasannya apa ada sekarang? Ayo saudaraku. Oh siang-siang, pagi-pagi masih hujan Pak. Tapi tadi katanya kita ada mujizat, amin. Jam 10 berhenti hujannya saudaraku. Haleluya. Ya, jadi saudara, kalau memang sampai jam 10 nggak datang, jam 6 nggak datang, ya memang nggak niat ke gereja itu. Nggak tahu lagi sudah kalau kayak gitu. Tapi kita butuh datang bersama-sama dan kita beribadah untuk sama-sama kita bertumbuh. Amin. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian, saudara. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu adalah, saya beri judul yaitu adalah blind spot, titik buta. Coba next. Blind spot atau titik buta. Saya ambil tema ini karena beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, saya datang ke Rock Hill, lalu kemudian kita sedang lagi finishing di Rock Hill, saudaraku. Kita lagi sedang dalam posisi kita menyelesaikan banyak hal, ya, banyak hal yang detail yang kita sedang selesaikan. Lalu kemudian saya bertemu dengan tim daripada CCTV. Tim daripada CCTV. Dia akan memasang CCTV di area mana. Lalu kemudian saya bertemu dengan tim CCTV, kami ngobrol. Kami buka rancangan lah. Rancangan yang sudah kami rancangkan itu sudah ada di titik A, titik B, titik C, titik D. Lalu kemudian kami lihat kabelnya sudah tersedia belum, seperti itu kira-kira. Ya kan? Lalu kemudian setelah udah kami cek semua, ternyata sudah ada semua kabelnya, sudah terpasang dengan baik. Tapi kemudian saudaraku, pembicaraannya atau diskusinya itu berubah. Berubahnya adalah begini. Pak, menurut Bapak, di area mana yang bisa masih terjadi titik buta?
di bangunan ini, di lobi ini. Nah, dia mulai berpikir, dia mulai lihat saudaraku, dia mulai lihat mana yang nggak ada. Oh Pak, di area tangga sini, ya di area tangga itu tidak tersorot oleh kamera. Nah ketahuan satu ini. Saya langsung tanya, kenapa pada waktu area sepenting ini area di mana orang itu naik ke atas lobi dari basement, ya. Kenapa area sepenting ini kok tidak disorot oleh kamera? Kenapa terjadi titik buta di situ? Kan akhirnya di situ akhirnya bisa terjadi banyak hal yang kita tidak inginkan, saudaraku. Nah, dari situ pembicaraan kita berubah udah. Kita udah nggak mikirin tentang rancangan lagi. Kita udah nggak mikirin rancangan lagi. Rancangan yang kita buat kemarin, oke, sudah selesai. Pembicaraan kita 1 jam ke depan, kita cuman keliling, lalu kemudian kita cari titik buta mana lagi. Pak, titik buta mana lagi? Ada di mana lagi titik buta? Dan di situ baru kita pikirkan apakah kita akan pasang CCTV-nya atau tidak, saudaraku. Nah, pas waktu lagi itu sama seperti kehidupan kita, saudaraku. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, ada area di dalam kehidupan kita, itu yang menjadi titik buta di dalam kehidupan kita. Sama seperti tadi, sama seperti halnya bangunan tadi, saudaraku, titik buta itu membuat area tersebut tidak terlihat. Area tersebut tidak bisa diperhatikan. Dan akhirnya apa? Bisa terjadi apa, saudaraku? Bisa terjadi kemalingan, betul nggak? Ya kan, kalau misalnya bisa terjadi kemalingan, bisa terjadi kehilangan, bisa terjadi sesuatu hal yang jahat di situ. Di area itu tidak terikot. Saudara, sama juga ketika kita lagi mengendarai mobil. Saudara mungkin saudara punya spion kanan kiri, oke. Saudara mungkin ada spion di tengah, tapi ada juga yang namanya titik buta, setuju nggak? Ya kan, ada juga yang namanya titik buta. Karena saudara hanya bisa melihat kanan kiri saudara dengan terbatas. Ketika ada motor ataupun orang yang sedang berjalan di area titik buta saudara, lalu kemudian saudara belok tanpa saudara melihat kembali, maka bisa terjadi accident. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika ada titik buta di dalam kehidupan kita, di area manapun, di dalam kehidupan kita, saudaraku, maka bisa terjadi kemalingan di situ, bisa terjadi kehilangan di situ, bisa terjadi tabrakan yang terus-menerus, terjadi sebuah siklus di dalam kehidupan kita. Blind spot itu atau titik buta itu, saudaraku, itu adalah bagian daripada kepribadian kita atau bagian daripada motivasi kita ataupun perilaku yang tidak kita sadari oleh diri kita sendiri. Kita nggak sadar, tapi orang lain bisa melihat dengan jelas. Saudara bisa tangkap maksud saya? Kita nggak sadar nih, ya kan? Tapi orang lain bisa melihat dengan jelas. Orang lain bisa langsung dengan gampang sekali dia memetakan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya oleh karena titik buta di dalam kehidupan kita terjadi permasalahan yang terus menerus sama. Terus menerus sama. Itu yang disebut sebagai sebuah siklus. Itu yang disebut sebagai sebuah siklus. Musim itu bisa berganti. Sebentar musim kemarau, lalu kemudian musim hujan. Oke? Tapi kalau siklus itu tidak bisa berganti, saudaraku. Kecuali saudara putuskan. Musim bisa berganti oleh karena waktu, tapi siklus itu bisa berganti ataupun putus oleh karena keputusan saudara. Hanya ketika saudara memutuskan untuk keluar dari sebuah siklus, saudara mengerti apa yang menjadi titik buta saudara, lalu kemudian saudara meneranginya dengan firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu menerangi area tersebut. Disitulah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Disitulah akhirnya terjadi perbaikan yang signifikan dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu matriks yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini adalah Johari Windows namanya. Ini adalah Johari Windows. Ini adalah jendela Johari. Jendela Johari itu mengatakan begini. Di empat area ini ada area 1, 2, 3, 4. Di area 1 itu adalah area terbuka saudara. Area terbuka itu artinya adalah yang orang lain pahami dan saudara pahami. Di area yang bawah itu adalah area tertutup saudara. Area di mana tidak orang lain tidak pahami, tapi saudara pahami. Ada nggak area itu? Ada nggak area itu? Saudara tahu nih, saudara tahu, tapi orang lain nggak tahu. Itu area tertutup. Oke? Ada satu area di sini namanya unknown. Itu adalah orang lain tidak pahami, saudara juga tidak pahami. Tapi yang tadi lagi kita bicarakan ini area yang merah, saudaraku.
Orang-orang bisa melihat kehidupan saudara, tapi saudara nggak memahami. Orang-orang memahami apa yang menjadi kehidupan saudara, tapi kita sendiri tidak sadar. Sama seperti area yang tidak tersorot oleh CCTV tadi. Ada suatu titik buta di situ. Aktivitas di area situ saudara seperti kayak space out gitu. Seperti saudara tidak merekod hal tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya, kita semua punya titik buta? Saudara dan saya punya? Amin. Saudara percaya bahwa kita semua punya? Kalau saudara bilang saya nggak punya, disitulah titik buta saudara. Dimulai. Kita semua punya. Kita semua punya titik buta, saudaraku. Pandangan manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan memerintah di atas kehidupan kita, kita menyelaraskan pikiran dan kehendak kita terhadap kehendak Tuhan, saudaraku, yang tidak terbatas itu menjadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Kita terbatas, tapi kita harus menyelaraskan pikiran dan kehendak kita, saudaraku. Kita cuma bisa lihat sampai di ujung jalan. Tuhan melihat lebih daripada ujung jalan itu. Kita cuma bisa lihat hari ini, saudaraku. Tapi Tuhan melihat hari esok. Yang setuju katakan amin. Tuhan memutuskan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Bukan berdasarkan hari ini saudara. Tapi Tuhan memutuskan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Ya dan tidak di dalam kehidupanmu hari ini. Itu dia putuskan berdasarkan hari esok saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita mungkin nggak ngerti, saudara. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan putuskan ini. Nah, tapi kita perlu percaya kepada Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu dengan sengaja di dalam kehidupan kita. Tuhan kita melakukan segala sesuatu dengan sengaja di dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini saya percaya bahwa banyak titik buta di dalam kehidupan kita yang perlu sama-sama saudaraku kita renungkan hari ini. Sama-sama perlu kita ketahui hari ini. Kalau memang perlu, saudara punya rancangan kan? Saya percaya saudara adalah bukan orang-orang yang gagal untuk merancangkan, amin. Saudara adalah orang yang hebat untuk merancangkan. Tapi saudaraku, boleh nggak saudara lihat bukan cuma rancangan saudara, tapi saudara lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian kita lihat kembali di area mana firman Tuhan belum menyentuh di dalam kehidupan kita. Itu adalah kemungkinan terbesar yang menjadi titik buta kita. Itu adalah kemungkinan terbesar yang akan menjadi problem ataupun pergumulan terbesar di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan gak bisa masuk di dalam area rumah tangga saudara, saya cuma mau bilang rumah tangga saudara bisa jadi pergumulan terbesar dalam kehidupan saudara. Kalau misalnya firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam area finansial saudara, maka pergumulan terbesar saudara bisa jadi adalah di area finansial saudara. Kalau firman Tuhan tidak bisa menembus di dalam pekerjaan saudara, maka pekerjaan saudara bisa jadi pergumulan terbesar di dalam kehidupan kita. Dan terjadi siklus yang berulang di dalam kehidupan saudara. Pak, siklus yang berulang itu bukan berasal dari pemicu ya Pak ya. Jadi ada saya terpicu oleh sesuatu. Oh misalnya pas lagi rumah tangga ada suatu pemicunya. Pemicunya adalah omongan pasangan saya. Ataupun sikap dari pasangan saya. Iya itu pemicunya, tapi di situ ada titik butanya saudaraku. Ada titik butanya di situ. Oh Pak, kenapa kalau misalnya saya ada di kerjaan kok saya kayaknya mudah sekali untuk gabung di dalam sebuah toxic situation, dalam situasi yang toxic, saya masuk ke dalam situ. Ada titik butanya di situ saudaraku. Kenapa kita tidak merekod atau tidak sadar di dalam sebuah area yang seharusnya kita jauhi? Karena blind spot ataupun titik buta tadi yang orang lain pahami tapi kita tidak pahami, itu akan membuat saudara dan saya akhirnya mengabaikan area yang penting di dalam kehidupan kita. Kita akan mengabaikan. Jadi saudara tahu abaikan? Abaikan, penting tapi saya anggap nggak penting. Penting tapi saya anggap nggak penting. Itu akhirnya oleh karena titik buta yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah bahayanya saudaraku, bahayanya. Saudara tangkap baik. Saudara tangkap baik. Saya mau saudara pulang bawa ini. Bahayanya, kenapa seseorang itu bisa punya 10 titik buta di dalam kehidupan dia. Seorang bisa punya 15 titik buta di dalam kehidupan dia. Saya cuma mau bilang saudaraku, bahayanya adalah kehidupan orang tersebut tetap berfungsi. Bahaya. Kehidupan orang tersebut tetap berfungsi. Tetap bisa melaksanakan fungsinya. Tapi dengan titik buta saudara. Saudara bisa tangkap maksud saya?
Walaupun di dalam fungsi yang dia jalankan tadi saudaraku, ada titik buta, tapi muncul pemberontakan di dalam kehidupan saudara. Muncul pemberontakan di dalam hatimu. Ketika saudara berjalan dalam fungsi saudara, tapi kemudian muncul sakit hati. Pasangan, suami istri, oke? Lalu kemudian tetap di dalam fungsinya sebagai bapak atas anak-anak, sebagai suami bagi istrinya, sebagai istri bagi suaminya. Tapi di dalam fungsi tersebut terjadi sebuah, apa saudaraku? Terjadi sebuah pemisah. Tetap berfungsi sih. Tapi akhirnya apa saudaraku? Muncul sakit hati, muncul pemberontakan di situ. Akibat titik buta. Akibat blind spot saudaraku. Saya percaya bahwa banyak orang yang hidup berfungsi tapi sebenarnya terjangkit ini. Terjangkit ini saudaraku. Melayani. Tapi kemudian melayani ada terjangkit titik buta di dalam situ. Akhirnya terjadi apa? Terjadi pemberontakan di dalamnya. Melayani jadi akhirnya tidak menjadi semangat lagi. Melayani jadi akhirnya tidak menjadi sebuah kesukaan lagi saudaraku. Masih berfungsi tapi ada area yang penting yang diabaikan. Masih berfungsi tapi masih ada area-area yang di-ignore. Dianggap tidak ada. Dianggap tidak penting saudaraku. Saya cuma mau bilang bahwa iblis itu tidak bisa menghancurkan sesuatu yang saudara jaga dengan baik. Amin. Tapi iblis bisa menghancurkan suatu area yang tidak kamu jaga. Dan iblis paling mudah untuk mencuri saudaraku di area yang tidak tersorot oleh CCTV tadi. Anggaplah apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah firman Tuhan menerangi kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan gak berhasil menerangi area tersebut, iblis mencuri di situ terus-terusan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, mungkin ada area yang kita jaga mati-matian. Di ibadah, di pelayanan kita, di doa kita. Tapi ada area-area yang diam-diam saudaraku jadi area tertutup kita. Halo? Ini, area sini, area nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya cuma mau bilang saudaraku, area blind spot ini ada bensinnya. Ada makanannya. Makanannya adalah area ini. Saudara mulai menutupi dari sesuatu. Nanti lama-lama setelah sudah yang penting kita tutupi, nanti dianggap sebagai biasa, dia masuklah ke sini. Itulah makanya orang-orang bisa jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, makanya kan kalau ada yang bilang kan kalau misalnya, wah Pak dulu kalau saya bohong tuh kayaknya saya gemeteran Pak. Kayaknya saya kalau saya lagi mau melakukan sesuatu yang salah tuh kayak ada sesuatu yang menggelisahkan saya terus-menerus. Tapi kemudian kalau saudara terus tutupi saudaraku, di sini, dia akan masuk ke area sini. Lama-lama jadi biasa. Pemberontakan jadi biasa. Saudara, kita bisa melayani tapi damai sejahteranya hilang. Padahal kita melayani Tuhan dan kita melayani sesama bukan karena Tuhan yang butuh. Amin. Karena kita yang butuh untuk bertumbuh, saudaraku. Taat dengan Tuhan, taat dengan perintah Tuhan rasanya berat, saudaraku. Saya mau bilang hari ini bahwa titik butanya kalau kita lihat bahwa taat kepada perintah Tuhan itu berat. Saya cuma mau bilang bahwa perintah Tuhan itu dibuat untuk keuntungan dan kepentingan saudara. Ketika kita berjalan di dalam perintah Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, saudara dikatakan jiwamu menemukan ketenangan. Itu kata firman Tuhan dan itu janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku, ketika saudara taat kepada perintah Tuhan, maka itu satu paket dengan ketenangan di jiwa saudara. Satu paket dengan ketenangan di jiwa saudara. Lalu kemudian saudara mulai berpikir, kenapa ya kok saya menjalankan perintah Tuhan tapi jiwa saya tenang? Ya karena firman Tuhan itu dikatakan seperti itu. Dan firman Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Minggu sebelumnya saya sampaikan tentang menimbang. Discernment. Kita harus menimbang kan, betul nggak? Kita harus menimbang banyak hal di dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini saya ajak saudara untuk menimbang. Di mana? Di area mana yang terjadi titik buta di dalam kehidupan kita?
Di mana area titik buta di dalam kehidupan saudara dan saya? Karena pertimbangan saudaraku itu adalah salah satu skill ilahi yang sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara. Ada hikmat Tuhan yang turun di dalam kehidupan saudara untuk menimbang, amin. Kita harus menimbang kan? Iya nggak? Kalau kita di dalam relationship, di dalam hubungan dengan sesama, saudara harus menimbang. Mana orang-orang yang di sekitar saudara yang adalah Petrus atau Yudas? Maksudnya ngerti? Kalau Petrus dan Yudas sama-sama dua-duanya mengkhianati. Oke? Tapi si Petrus ini dia mengalami hari yang buruk, kalau Yudas hatinya memang buruk. Saudara bisa menimbang, saudaraku. Mana yang ada orang-orang yang memang dia mengalami hari yang buruk, makanya dia melakukan sesuatu yang gak proper kepada saudara. Tapi ada juga orang yang memang hatinya buruk. Itu butuh pertimbangan, ada roh hikmat di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertimbangan dan hikmat dari Tuhan itu yang membuat saudara dan saya bisa membedakan antara ide-ide daripada Tuhan, kesempatan-kesempatan daripada Tuhan, ataupun itu adalah ide yang ditunggangi oleh iblis. Saya sempat bilang kan dari sini, kalau saudara punya teman, lalu kemudian ketika saudara terjadi pertengkaran dalam rumah tangga atau percekcokan dalam rumah tangga, lalu kemudian teman baik saudara yang katanya teman itu bilang katanya pisah aja daripada pasanganmu, sudah nggak usah bersama-sama lagi dengan pasanganmu. Saudara, berapapun baik saudara dengan dia, saya mau bilang ide itu ditunggangi oleh iblis. Ide itu ditunggangi oleh iblis. Atau di kantor saudara. Ada teman saudara ngomongin sama saudara, udah kamu malas-malas aja, nggak usah kamu lakukan segala sesuatu, nggak usah kamu keluar ide, kamu nggak usah rajin-rajin, nanti kamu disuruh terus loh, nanti kamu jadi repot loh. Saudaraku, nanti kalau kamu bersinar kamu jadi repot, iya kan? Betul nggak? Nanti disuruh terus, iya kan? Loh, saya cuma mau bilang saudaraku, bersinar itu adalah DNA saudara, amin. You are the light of the world. Saudara bukan terang yang kecil, ditaruh di ruangan kecil, lalu kemudian saudara hanya mengeluarkan sinar yang kecil. You are the light of the world. Bersinar adalah DNA saudara. Jadi kalau misalnya sampai ada orang di kantor saudara mulai menahan saudara untuk bersinar, lalu bilang, kamu nggak usah repot, kamu nggak usah bersinar terlalu lah, kamu nggak usah pintar-pintar terlalu di situ, kamu nggak usah keluarkan inisiatifmu, saudaraku, saudara lawan itu. Sebab apa? Itu bisa membuat titik buta di dalam kehidupan saudara. Sebab iblis tahu potensi saudara, makanya dia mau menekan kehidupan saudara untuk tidak bersinar. Saudaraku, ngapain berprestasi? Nanti banyak musuhnya loh. Ngapain berintegritas? Udah ikut aja lah di dalam kumpulan ini. Saudaraku, itu akan menambah titik buta di dalam kehidupan saudara dan saya. You are the light of the world. Jangan sampai saudara dan saya salah sisi supporter. Saya cuma mau bilang kita semua ada di gereja hari-hari ini, ya kan? Itu berarti kita adalah supporter daripada kerajaan surga, amin. Kita adalah supporter segala sesuatu yang seharusnya menguntungkan bagi kerajaan surga. Itu seharusnya kita kasih tepuk tangan, kita kasih hore, kita kasih haleluya, kita support habis-habisan. Betul nggak? Iya nggak? Iya kan? Tapi kalau saudara, misalnya ada teman saudara di kantor ataupun di pelayanan ataupun dimanapun, lalu kemudian dia berusaha untuk menekan hal tersebut, akhirnya kerajaan surga akhirnya dirugikan oleh hal itu. Apa yang saudara lakukan? Lawan. Saudara lawan. Saudara tangkap maksud ini. Harus saudara lawan. Ketika saudara ada kesempatan di kantor ataupun segala untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak saudara, ataupun di dalam keluarga misalnya saudaraku, di dalam keluarga saudara terjadi suatu permasalahan, saudara lawan. Jangan sampai akhirnya perpisahan itu adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan adalah mujizat Tuhan untuk keutuhan keluargamu. Bukan begitu, saudaraku. Tapi jelas dikatakan bahwa titik buta itu tidak bisa membuat kita untuk menimbang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terus-menerus jatuh di dalam lubang yang sama. Kita akan terus-menerus jatuh di dalam lubang yang sama. Saudara baru mulai bingung. Tiba-tiba saudara mulai bingung, kenapa ya?
Kok aku ngelakuin ini lagi? Kenapa aku jatuh ke sini lagi? Kenapa aku cenderung memutuskan hal tersebut berulang-ulang? Itu saya cuma mau bilang, bisa jadi ada titik buta di area situ. Amsal 14 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Saudaraku, dengan banyaknya blind spot di dalam kehidupan kita, pertimbangan yang kita terima itu akhirnya sedikit. Saya cuma mau bilang, blind spot ini bukan kebutaan total. Saudaraku, bukan kebutaan total, tapi dia kebutaan selektif. Dia kebutaan selektif. Jadi kalau misalnya ada masukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, dia buta langsung di situ. Dia hanya selektif saja butanya, nggak semua. Nggak semua. Jadi ada area-area yang akhirnya diselek sama dia. Wah, ini enggak. Firman Tuhan nggak boleh masuk di dalam area keuangan saya, nggak bisa. Firman Tuhan nggak boleh masuk di dalam area kantor saya, nggak bisa. Mungkin bisa kalau area pelayanan, oke. Tapi kalau di area kantor nggak bisa. Saya punya pengalaman di sini, nggak bisa. Orang-orang di tempat saya nggak bisa digituin. Kalau nanti saya baik sama dia, mereka ngelunjak semua. Nggak bisa, saudaraku. Kita harus lawan dengan roh yang keluar daripada roh Tuhan sendiri. Kalau memang sampai orang di tempat saudara itu adalah orang-orang yang egois. Orang di kantor saudara adalah orang-orang yang egois. Saudara keluarkan kasih yang memang adalah sebuah ciri khas ataupun memang DNA daripada Kristus di dalam kehidupan saudara. Itu akan memberi terang di dalam area tersebut. Saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan seperti ini. Ini adalah ayat Matius 7 ayat 3, ada di slide saya, balik. Matius 7 ayat 3 sampai 3 dan 5, saya loncatin saja ya. Sama-sama baca 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ini adalah bicara tentang blind spot. Ini blind spot dalam hubungan. Ada orang yang gampang sekali untuk melihat apa yang menjadi kesalahan orang lain. Setuju? Setuju? Ada orang yang kelihatannya dia S2, S3 kayaknya tuh ngambil ijazahnya itu adalah kesalahan orang lain. Iya kan? Dia punya sebuah pengetahuan yang luar biasa, bisa menspot kesalahan orang lain, saudaraku. Tapi padahal di dalam dirinya sendiri dia banyak kekurangannya. Dikatakan di sini selumbar. Selumbar itu, saudara, dalam bahasa aslinya itu artinya adalah serpihan kayu. Serpihan kayu di mata orang lain. Tapi ada baloknya itu dengan menggunakan kata dokos. Itu artinya adalah balok besar penyangga atap, ya ampun. Balok besar penyangga atap itu artinya, dokos itu balok besar penyangga atap. Saudara bisa bayangkan, balok itu dari sana ke sini itu ada di dalam mata kita. Tapi kita bisa lihat serpihan kayu daripada kehidupan orang lain. Jadi ada orang-orang yang kerjaannya adalah memperhatikan apa sih kesalahan orang lain. Padahal kita semua punya permasalahan yang besar, saudara. Kita semua punya permasalahan yang besar. Dia bisa melihat kehidupan orang lain selain dirinya sendiri. Dia bisa melihat kehidupan orang lain selain daripada dirinya sendiri. Nah, gawatnya adalah saya melihat seperti ini terjadi di rumah tangga. Saya melihat seperti ini terjadi di kantor-kantor, di bisnis. Saya melihat seperti ini bahkan, saudaraku, terjadi di gereja. Terjadi di gereja juga, saudara. Ya. Dan saya cuma mau bilang, kita semua di Rock Tenggarong tidak boleh menjadi orang yang seperti ini. Setuju, katakan amin. Tidak boleh, tidak mau. Ya kalau memang hari ini firman Tuhan menyentuh kehidupan kita, ya berubahlah. Bukan cuma kepada saudara, kepada saya. Sama kita. Kita sama-sama. Kadang-kadang kita gampang sekali melihat kesalahan orang lain, saudaraku. Saya cuma mau bilang, kalau kita jadi orang seperti ini, kita gampang akan dijauhi orang. Setuju nggak? Kita akan dijauhi orang. Kamu kok kerjaannya kok nyari kesalahan terus sih? Kamu kok kerjaannya tuh selalu cari-cari apa yang salah dari kehidupan orang lain? Kita akan dijauhi orang, saudaraku. Tapi orang dengan blind spot di area sini, dia mulai bingung. Kenapa ya? Orang-orang kok menjauhi saya ya?
Kenapa kok teman saya mulai meninggalkan saya satu demi satu, lah tahu-tahu udah 10 orang ninggalin kehidupan dia. Tapi kalau 10 orang itu boleh diinterview, 10 orang itu boleh diinterview, bisa-bisa 10 orang itu akan menyampaikan alasan yang sama terhadap saudara. Dan itu adalah blind spot tadi kan, yang diketahui oleh orang lain tapi tidak diketahui oleh kita. Oh, saya meninggalkan dia karena dia orangnya temperamental sekali. Oh, saya meninggalkan dia karena dia judgmental, kata-katanya suka merendahkan. Oh, saya meninggalkan dia karena dia egois sekali. Saya meninggalkan dia karena dia suka playing victim, selalu merasa dirinya jadi korban. Oh, saya akhirnya nggak bisa dekat dengan dia karena susah, Pak. Sedikit-sedikit tersinggung. Saya mau ngomong apa, bercanda sedikit tersinggung. Bisa juga seperti itu kan, saudara. Bisa juga seperti itu. Nah, makanya saudaraku, ketika kita menjadi orang di dalam sebuah relation, kita menjadi orang dengan hubungan dengan orang lain, kita memiliki hubungan dengan orang lain. Kita bukan cuma melihat orang lain, tapi kita juga melihat diri sendiri. Saudaraku, nah ini kalau orang-orang yang punya blind spot dalam hubungan seperti ini, saudaraku, orang tersebut sulit sekali berubah. Sulit sekali berubah. Saudara pernah dengar kata-kata begini? Dia berfungsi sih dalam hubungan, berfungsi, tapi tadi terjangkit. Saudara pernah dengar kata-kata gini? Ya, saya orangnya begini. Kalau mau terima saya ya harusnya begini. Kalau memang mau terima saya ya saya begini gitu. Itu saudaraku, itu menunjukkan banyak sekali blind spot yang terjadi. Orang kalau misalnya kita nggak mau berubah, saudaraku, kita sedang mengabaikan banyak hal. Saudaraku, blind spot itu dikatakan terjadi oleh karena rasa sakit dan kondisi yang kita, kesombongan dan rasa sakit. Next, nih. Dikatakan, our blind spot are formed when pains meet pride. Blind spot itu bisa terjadi ketika rasa sakit itu bertemu dengan kesombongan di dalam kehidupan kita. Makanya itu terjadi suatu area yang kita abaikan. Sebagai sebuah ego yang defensif, saudaraku. Padahal aslinya, kita butuh orang-orang lain, kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan area-area yang kita buta. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita butuh orang-orang, tapi mau gimana saudaraku kalau begitu? Kalau misalnya kita bilang, ya kalau mau terima aku ya aku orangnya gini. Aku orangnya seperti ini. Jadi, apakah kita mau berubah saudaraku? Apakah kita siap berubah, amin? Kita siap berubah. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin memang menjadi titik buta daripada kehidupan kita. Apa yang memang menjadi titik buta dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa melihat itu sendiri, saudaraku. Dikatakan Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Maksudnya itu bukan untuk menjatuhkan, tapi maksudnya adalah untuk memulihkan. Bukan mempermalukan, saudaraku, tapi untuk menyembuhkan. Seorang kawan pasti kalau memberikan sesuatu masukan itu pasti untuk sesuatu yang baik, bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Tuhan juga menggunakan hal tersebut di kehidupan Daud, saudara. Daud waktu lagi dia sedang salah dan dia terjatuh, dia berzina dengan Batseba. Dikatakan seperti ini, coba next gambarnya aja. Waktu lagi Daud sedang terjatuh, tapi kemudian Tuhan menegur melewat seseorang nabi, namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan ngomong seperti ini. Jikalau ada seseorang yang miskin, yang hanya memiliki 1 ekor domba. Lalu kemudian 1 ekor domba itu disayang oleh si orang ini dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Tapi kemudian ada satu orang yang sudah punya banyak domba, lalu dia merebut domba tadi dengan tidak baik. Apa menurutmu? Nabi Nathan seperti itu ngomongnya. Nabi Nathan sedang bilang kepada Daud sebab dia memiliki banyak sekali pasangan. Nah ini dulu untuk bapak-bapak. Soalnya bapak-bapak udah mulai melihatin saya. Raja Daud punya banyak pasangan. Di dalam Alkitab ya, itu ada yang namanya preskriptif
dan deskriptif. Preskriptif itu adalah sesuatu yang disarankan oleh firman Tuhan, tapi ada juga yang deskriptif. Deskriptif itu adalah menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tuhan tidak setuju. Jadi kalau misalnya sampai ada iri hati Kain dan Habel, iri hati terjadi, Tuhan tidak setuju dengan membunuh. Sama juga hal ini. Daud punya banyak istri. Oke, tapi kemudian dia berzina dengan Batseba. Dia membunuh suaminya yaitu Uria, saudaraku. Oke, dia membunuh Uria. Tapi Nathan itu ngomong begini, dia pakai perumpamaan kan, dia pakai perumpamaan. Dia bilang, ada satu orang yang punya satu saja domba. Lalu diambil oleh orang yang punya banyak domba. Terus apa yang terjadi? Daudnya ngomong begini, saudaraku. Daudnya ngomong gini, orang itu harus mati katanya. Orang itu gak benar, orang itu harus mati. Saudara, padahal Nabi Nathan langsung ngomong, orang yang harus mati itu kamu. Sebab kamu sudah mengambil yang bukan hakmu. Dibilang seperti itu, saudara. Nah, itu puncak daripada blind spot. Puncak daripada titik buta. Itu adalah saudara bisa mengutuk sebuah dosa yang kita lakukan sendiri. Halo. Kita bisa mengutuk sebuah kesalahan yang sebenarnya kita juga lakukan. Sama seperti Daud, dia kan mengutuk kan, dia bilang orang itu harus mati, orang itu harus dihancurkan karena dia sudah tidak sesuai. Ataupun saudaraku seperti Petrus. Next. Petrus pada waktu lagi dia bilang sama Tuhan Yesus, walaupun semua orang itu imannya terguncang, saya sekali-sekali tidak. Tapi kemudian gak berapa lama Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bukan 1 kali, 3 kali saudaraku. 3 kali dia sangkal Tuhan Yesus. Petrus punya titik buta apa? Saya mampu untuk melakukan ini. Saya pasti bisa untuk melakukan ini. Percaya diri bisa jadi adalah titik buta kita. Hati-hati saudara. Percaya diri bisa jadi area titik buta kita. Kita semua bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan. Amin. Kita hanya bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Saudara. Jadi satu-satunya apa sih, bagaimana caranya kita sih untuk bisa lepas daripada titik buta ini? Bagaimana caranya kita bisa lepas daripada titik buta? Yaitu adalah caranya satu-satunya ketika firman itu menerangi kehidupan kita. Menerangi area yang memang kita tutupi selama ini. Yakobus 1 ayat 23 dikatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 23, coba. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Tapi kalau dia nggak melakukannya, dia sebentar lagi lupa bagaimana rupanya di depan cermin. Sebab firman Tuhan itu adalah cermin buat kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Cermin untuk kehidupan saudara dan saya. Ketika kita melihat cermin itu, kita bisa lihat saudaraku, sebenarnya saya masih ada di area-area yang buta nggak di dalam kehidupan saya. Nah, titik baliknya adalah ketika kita mau melakukan firman tadi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita mau firman itu menerangi area tersebut. Dan akhirnya kita mau berubah, saudara. Tapi kalau tidak, kita tidak mau melakukan firman tadi, akhirnya apa, saudara? Akhirnya adalah kita seperti orang yang lupa kembali seperti apa rupa kita. Ya sudah, kembali lagi kepada titik butanya lagi. Kembali lagi kepada kebutaan selektifnya lagi. Kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama, saudaraku. Karena kita gak bisa melepaskan diri kita sendiri daripada kesesatan. Hanya firman Tuhan sendiri yang bisa membebaskan kita, amin. Kita gak bisa melepaskan diri kita, saudara. Hanya firman Tuhan menyentuh kehidupan kita. Untuk akhirnya kita tahu, oh ternyata di area keluarga, di area pekerjaan, saya punya titik buta di sini. Ada area-area yang menjadi suatu area yang sangat sensitif di dalam hubungan pertemanan saya. Oleh karena mungkin saya punya pride, mungkin saya punya sebuah kesombongan. Tadi kan kesombongan ketemu rasa sakit, saudaraku. Itu menjadi titik buta di dalam kehidupan kita. Saudara, Matius 19 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ayat terakhir. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Banyak hal yang kita nggak sadar.
Tapi firman Tuhan itu selalu ada untuk setiap area kehidupan saudara, amin. Untuk semua saudara boleh sebutkan area kehidupan saudara. Ada firman Tuhan untuk area itu. Saudara boleh sebutkan musim kehidupan saudara hari ini. Ada firman Tuhan untuk area musim tersebut. Saudara boleh sampaikan untuk semua kondisi situasi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada firman Tuhan untuk kondisi situasi saudara. Dan semua masalah itu ukurannya sama, saudaraku. Semua masalah, semua tekanan itu ukurannya sama. Tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada masalah tersebut. Kondisi tersebut, musim kita tersebut. Saudaraku. Jadi kita hari ini, saudara, kalau kita menerima firman Tuhan ini. Kita setuju ada titik buta dalam kehidupan kita. Amin. Ada titik buta dan kita mau berubah, amin. Kita mau berubah, saudaraku. Kalau kita setuju, hari ini saudaraku, kita dengan rendah hati. Kita lihat area mana, saudara dan saya. Di area mana sih sebenarnya Tuhan mau bekerja tapi kita stop. Tuhan mau bekerja tapi kita stop. Di area mana yang kita memang mengalami pergumulan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Karena penyembuhan itu atau kebebasan itu akan dimulai ketika kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Membiarkan firman Tuhan itu membasuh dan mengubahkan kehidupan kita. Saya undang para pelayan. Saudara, kalau hari-hari ini kata-kata kita, saudaraku, saya sudah tahu semua, Pak. Kalau hari-hari ini kata-kata kita itu adalah, ya kalau memang orang mau terima saya, ya saya begini orangnya. Kalau memang orang mau terima saya, ya dia harus mau terima kekurangan saya. Kadang-kadang saudaraku, kadang-kadang kita suka menilai orang lain itu kita suka menilai orang lain dengan perbuatan mereka. Oke? Kita suka menilai orang lain dengan perbuatan mereka, tapi kita menilai diri kita. Ini, saudara tangkap baik. Saudara perhatikan sini. Kita menilai orang lain dengan perbuatan mereka, tapi kita menilai diri sendiri dari niat kita. Saya niat baik kok. Saya gak bermaksud jahat kok ke orang itu. Tapi buktinya dia terluka. Itu titik buta, saudara. Titik buta. Di dalam kehidupan, dalam persahabatan dengan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain. Saya gak tahu apa yang ada dalam titik buta dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita berbeda. Mungkin ada area-area di mana saya sudah settle, saudara belum. Mungkin ada area di mana saudara sudah menang di area situ, saya masih bergumul. Ada mungkin di area di mana kita sama-sama sedang bergumul hari-hari ini. Tapi kita butuh Tuhan. Untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Terangi hidupku Tuhan. Terangi dengan firman-Mu. Akhirnya kita mau berubah. Kita sebelum kita masuk dalam perjamuan, yuk kita cek, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk kita cek dulu. Mungkin di area hubungan suami istri, mungkin di area pertemanan, mungkin di area pekerjaan, mungkin di area keuangan, saudaraku. Saya sudah tahu semua, Pak. Saya sudah lihat semuanya. Saya punya alasan untuk semua yang saya lakukan. Saudara mungkin pernah dengar seperti itu. Saya punya alasan. Saya punya niat baik. Tapi biarlah hari ini, saudaraku, Roh Kudus bekerja melalui firman ini. Dan kalau saudara mau buka hatimu, biarlah firman Tuhan ini boleh menerangi area yang selama ini mungkin kita tutupi awalnya, tapi kemudian itu menjadi area yang buta di dalam kehidupan kita. Apapun penyebabnya mungkin oleh karena saudaraku, mungkin saudara pernah dihianati, ataupun saudara pernah dieksploitasi, ataupun saudara pernah disakiti, ataupun saudara pernah dibully. Akhirnya sehari-hari ini rasa sakit tadi ketemu kesombongan kita, akhirnya kita jadi ada area yang kita abaikan. Mungkin kita hari-hari ini sensitif banget saudaraku karena kita sering dibully waktu dulu. Kita sering disakiti. Mungkin kita gak bisa percaya kepada orang saat-saat ini
oleh karena mungkin kita sering dibohongi. Tapi biarlah kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya mau berdoa untuk saudara sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara meresponi firman Tuhan hari ini dan saudara mau bilang, banyak area yang saya nggak mengerti Tuhan, banyak area yang mungkin tertutup ataupun dengan sengaja saya tutupi, ataupun yang saya tidak tahu saya sedang tutupi. Kalau itu saudara taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Roh Kudus, biarlah hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Engkau selidiki hati kami. Engkau yang terangi jalan kami Tuhan. Biarlah kami tidak jalan melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjadi penjaga jalan kami. Biarlah Engkau yang akan melihat motivasi dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada ataupun yang mengangkat tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hikmat yang daripada Tuhan sendiri turun untuk menimbang dan memutuskan. Dan kalau hari ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bernaung di dalam kehidupan kami semua. Dan yang akan membuat kami berubah. Bukan oleh karena kemampuan kami, dari dalam keluar, yaitu dari Roh-Mu yang ada hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan umat-Mu. Umat-Mu saat ini, hari ini Tuhan Yesus, mengangkat tangan tanda kami berserah. Kami gak mampu Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan, kalau hari ini ada titik buta, biarlah kiranya firman Tuhan menerangi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di area keuanganmu, di area rumah tanggamu, di area persahabatanmu, di area parentingmu, sebagai orang tua kepada anak, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak kepada orang tua, sebagai suami kepada istrinya, sebagai istri kepada suaminya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua area, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri yang akan menjadi pelita bagi kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Engkau sendiri yang akan berbicara. Aku percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada kehidupanmu. Aku percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada kehidupanmu. Apa yang akan kau lakukan setelah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus. Ayat di roti saya akan bacakan. Saya percaya firman Tuhan itu hidup, amin. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya sampaikan apa yang ada di roti saya untuk kehidupan kita semua. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Terjadilah di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, pada malam sebelum ia disalibkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Dia meminta kita untuk mengingat kembali apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Sebab sejatinya kita, saudara dan saya, itu kita sering lupa akan kebaikan Tuhan. Jadi hari ini tuh ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ingatlah kembali akan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingatlah kembali akan mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Ingatlah kembali ketika engkau mengenal Kristus di awal-awal. Ingatlah kembali ketika cinta mula-mula itu ada dalam kehidupanmu. Ingatlah kembali ketika dia menyembuhkan kehidupan saudara. Dan segala sesuatunya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita boleh bersekutu dengan tubuh Kristus dengan hati yang murni, dengan hati yang motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan, saudara. Dan saya percaya ada pemulihan ketika kita bersekutu dengan darah Kristus. Kalau ada yang ada luka hatinya, kalau ada yang luka batinnya, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya sakit penyakit fisik yang bisa dipulihkan. Oleh bilur-bilurmu sudah sembuh. Penyakit kita sudah sembuh. Terjadi pertukaran di atas kayu salib itu. Kutuk diubah menjadi berkat. Sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga kita, saudaraku, kita bisa hidup dalam jalan-jalannya Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Ini adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami. Kami gak mampu untuk lepas daripada kesesatan kami sendiri. Tapi karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Oleh karena itu kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan yang kita angkat tinggi dan kita ucapkan syukur atasnya? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu bagi Tuhan. Dia Allah yang baik, saudara. Ucapkan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu dari hatimu, saudara. Terima kasih. We worship you, Almighty God. We worship you, Almighty God. Terima kasih. Terima kasih. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Kau Raja atas kehidupan kami, Kau bertahta di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak akan membiarkan Tuhan Yesus, yaitu rancangan-rancangan daripada si jahat itu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hari ini titik buta itu sudah dihancurkan, sudah disinari oleh firman Tuhan yang menembus kehidupan kami. Umat-Mu sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hiduplah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Allah yang berkuasa. Rahmat-Mu baru setiap pagi Tuhan. Kami terima segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu, Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu, Roh Kudus, dalam kehidupan kami semua. Kami pulang gak sama lagi Tuhan. Ya Tuhan. Aku percaya ada karya-karya Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengundang dengan kasih saudara kami, Bapak Andreas sekeluarga untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk, sebelum kita terima berkat Tuhan, saudaraku. Saya undang keluarga Pak Andreas. Jadi di sini tengah Pak. Jadi keluarga Pak Andreas, minggu ini adalah ibadah yang terakhir untuk Pak Andreas ya. Pak Andreas. Jadi Pak Andreas akan diutus ke Lampung. Saya bersyukur sekali saya mengenal keluarga ini. Saya percaya Pak akan jadi berkat, Pak akan jadi terang dan garam dimanapun Pak berada. Teruslah untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan jangan pernah tinggalkan ibadah. Terima kasih untuk hari-hari yang saudara bersuka cita, haleluya. Terima kasih untuk semua yang sudah Pak kerjakan di ministry, luar biasa. Mari kita sama-sama arahkan tangan. Bersyukur untuk kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat Tuhan atas kehidupan Pak Andreas. Musim boleh berganti. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah Engkau menyertai dia kemanapun dia berada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya dia tetap menjadi terang dan garam dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Jaga kehidupan dia. Biarlah dia boleh bertumbuh, berbuah lebat dan berbuah tetap di dalam kehidupan dia Tuhan Yesus. Dan seluruh
seluruh keluarga juga yang bersama-sama dengan Pak Andreas. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang menyatukan terus. Biarlah kedua hamba-Mu ini, kami percaya Tuhan Yesus tetap di dalam kesatuan hati, di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dengan kesatuan hati, dengan bersepakat Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkati juga anak-anak mereka Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang Tuhan sertai. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan kesehatan, kami perkatakan umur yang puas dalam kehidupan mereka, kami perkatakan dampak Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan supaya akan membawa kehidupan Andreas keluarga dari satu level kepada level yang di dalam kehidupan Yesus. Berkat atas kehidupan mereka, berkat atas kehidupan mereka di dalam kehidupan Yesus. Dan kami semua akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai saudara semua dengan shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri turun di atas kehidupan saudara. Damai sejahtera yang tidak masuk akal saudara. Di luar daripada apa situasi ataupun kondisi saudara hari-hari ini. Damai sejahtera itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Tuhan yang melimpahkan urapan di dalam kedua tangan saudara. Sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara adalah orang-orang yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun di atas kehidupan saudara. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Allah yang kita sembah, yang menerima berkat yang terbaik sama-sama kita sorakan. Amin. Tuhan Yesus.